Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market kripto, tapi khususnya kita akan coba update teknikal dari beberapa altcoin besar ya, seperti Ethereum, Binance, dan mungkin nanti kita coba update sedikit Solana gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like dan juga subscribe, dan bantu support channel ini ya. Thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan kali ya untuk update kripto hari ini. Untuk market kripto hari ini kita lihat sekitar 0,03%, berarti bisa dibilang lebih ke arah sideways gitu ya. Tapi Bitcoinnya masih ada sedikit mengalami kenaikan. Kenapa? Karena memang ada berita yang cukup positif ya. Nanti kita bahas beritanya di video ini. Lalu Ethereum sedikit mengalami kenaikan, tapi rata-rata altcoin ini mix. Ada yang merah, seperti Dogecoin ini turun 4% ya, karena memang kemarin sudah sempat rally cukup tinggi. Shiba juga, tapi beberapa juga ada naik. Kita kalau lihat dalam cryptocurrency ini, justru yang naik seperti Curve, AAV, ini sedikit bocoran ya. Ini kalau menurut saya ini mungkin sentimennya lagi beralih ke koin-koin DeFi. Teman-teman mungkin bisa perhatikan beberapa koin DeFi seperti Curve, CRV, ini AAV juga buat lending platform gitu ya, DeFi, IOTX, Rose, dan lain-lain gitu. Ini Rose juga lagi lumayan performing dan lain-lain. Kita lihat coba untuk yang mengalami penurunan kira-kira bagaimana. Ini Glimmer yang sempat kita bahas juga kemarin. Ini mengalami penurunan karena memang naiknya sudah cukup signifikan. Ada One, LRC, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index di 23, jadi bisa dibilang memang belum membaik lah keadaan market crypto sekarang. Oke, kira-kira begitu. Kita akan coba masuk dulu nih. Sebelumnya di video ini, kalau teman-teman yang belum nonton video ini, saya rekomendasi nonton video ini dulu gitu ya. Di sini kita bahas Bitcoin, lalu terakhir di akhir video kita sempat bahas altcoin season. Nah, mungkin ini kita belum sempat bahas benar-benar detail juga untuk altcoin season sendiri ya. Dimana kalau kita bahas sekarang, altcoin season ini sudah di level 69. Jadi bisa dibilang ini altcoin bisa dibilang performingnya lebih bagus daripada Bitcoin gitu ya. Selama apa? Selama 90 hari terakhir, selama 1,5 bulan terakhir gitu ya. Dan kapan bisa dikatakan altcoin season? Bisa dikatakan altcoin season ketika 75% dari seluruh top 50 coin, top 50 kripto gitu ya, lebih bagus performance-nya daripada Bitcoin. Kira-kira seperti itu performanya ya. Nah, kalau kita lihat untuk sekarang, ini naik ya, berarti cukup bagus. Kalau kita di atas 75, seperti kapan nih? Ini kita sempat naik cukup tinggi, ini di bulan April 2021, tahun lalu gitu ya. Apakah nanti sebentar lagi kita bisa mengalami? Mungkin, karena ini trennya kita, teman-teman bisa perhatikan, ini trennya kita lagi naik untuk keadaan kita sekarang ya. Kalau kita lihat untuk ini top 50 performance, kita bisa lihat Bitcoin ini di minus 27%. Jadi bisa dibilang Bitcoin ini cukup mengalami koreksi yang cukup kuat. Dan kalau teman-teman perhatikan juga, kalau di sebelah kanan Bitcoin ya, jadi Bitcoin ke sebelah kanan, ini adalah kripto-kripto top 50 yang bisa dibilang performance-nya tidak terlalu bagus kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Contohnya, kita lihat dari sini ya, ada Tron, ada Theta, Stellar, Polkadot, Tezos, VeChain, Bitcoin Cash, Uniswap, dan lain-lain gitu ya. Ini mereka lebih terkoreksi, bisa dibilang lebih parah gitu ya. Sedangkan kalau yang sebelah kiri ini performance-nya lebih bagus daripada Bitcoin kalau kita compare atau kita membandingkan gitu ya. Bahkan ada yang sempat Bitcoin minus 27% seperti ini, tapi ada beberapa kripto yang justru naiknya cukup signifikan. Misalnya kalau teman-teman yang pegang Sandbox, pegang Gala, Decentraland Mana, Near Protocol, Crypto.com, dan lain-lain, ini naiknya hampir bisa ratusan persen atau bahkan bisa sampai 590% nih. Itu dalam 90 hari terakhir, kira-kira seperti itu ya. Nah, tadi kita sempat bahas juga untuk berita kenapa Bitcoin bisa naik. Sebelumnya di video ini kita sempat bilang juga kita tuh harus lihat ada berita positif juga terhadap Bitcoin, dan ternyata memang ini ada cukup berita positif. Yaitu apa? Yaitu adalah Rio de Janeiro. Bisa dibilang Rio de Janeiro ini adalah salah satu kota besar juga di Brazil gitu ya. Dan dia ini allocate 1%. Jadi dia mengalokasikan 1% of treasury reserve-nya, atau bisa dibilang dana reserve-nya, dana cadangan ya, atau dana simpanan lah istilahnya, dana simpanan dia untuk apa? Untuk Bitcoin atau untuk kripto di sini, tapi lebih ke arah Bitcoin-nya. Nih, the Brazilian city also plan to give discount on tax payment made with Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman bayar tax atau bayar pajak di Rio de Janeiro gitu ya, justru ada diskon tambahan. Kira-kira kayak gitu. Ini dari bisa dibilang si Paulo ini adalah dia punya mayor lah gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan lebih dalam lagi. Nah, ini Mayor Eduardo Paes. The city plans to apply discount to tax payments made with Bitcoin. Jadi ya kalau misalnya teman-teman pakai Bitcoin justru tax payment. Jadi kalau misalnya seperti ini increase demand orang-orang terhadap Bitcoin, artinya ini cukup positif juga terhadap Bitcoin, dampak positif gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam teknikalnya.
kita update. Sebelumnya nih kalau teman-teman nonton video yang terakhir yang sempat kita bilang juga di deskripsi, ini kita ada projection, tapi belum tentu projection ini bakal terjadi gitu ya. Ini mungkin kita bisa set aside dulu, kita kesampingkan. Nah, kira-kira kita lihat dari sekarang untuk Bitcoin ini memang bisa dibilang relatif sideways. Kita menunggu apakah Bitcoin bisa break dulu deh, break dari resisten yang warna kuning ini gitu. Ini garis resistennya, apakah dia bisa break? Kalau menurut saya, kalau misalnya kita belum ada misalnya berita terlalu positif atau bagaimana gitu ya, mungkin kita akan relatif sideways atau bahkan kita bisa mengalami penurunan lagi gitu ya, untuk membuat reversal pattern lah istilahnya, mungkin seperti double bottom gitu ya. Double bottom untuk mengalami reversal pattern di bawah sini bisa trigger demand gitu ya, demand, ada liquidity juga untuk membawa Bitcoin naik ke atas gitu ya. Hopefully ini bisa rebound kembali naik ke atas, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk gambaran kita terhadap Bitcoin. Untuk sekarang memang Bitcoin ini sedikit mengalami pelemahan gitu ya. Kira-kira bottomnya gimana? Kalau saya lihat ini sebelumnya sempat kita mention juga ya, bahwa di 40.000, di sekitar 40.000, 39.000 ke atas ini bisa dibilang ini support Bitcoin ini kuat gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang bid atau mau membeli Bitcoin di harga di daerah sini di 39 ribuan, 37 ribuan, kira-kira seperti itu. Jadi untuk Bitcoin turun ke bawah artinya harus ada massive sell off gitu yang benar-benar bisa membuat market fear istilahnya. Kalau enggak seharusnya ini banyak yang bid di bawah, jadi kalau menurut saya ini masih bisa tertahan lah dari supportnya gitu ya. Ini untuk analisa saya. Kembali lagi ya, kembali untuk analisa teknikal seperti ini, disclaimer on, teman-teman harus do your own research juga ya. Ini hanya untuk provide another point of view aja gitu ya, sudut pandang yang lain. Nah, kira-kira itu untuk Bitcoin. Kita masuk mungkin ke Ethereum ya. Sudah lama kita nggak bahas Ethereum. Ethereum bagaimana? Ethereum sebenarnya relatif juga sedikit mengalami pelemahan, hampir sama seperti Bitcoin ya. Tapi ini kalau kita lihat Ethereum pada saat kita rebound ini sedikit lebih kuat daripada Bitcoin kalau saya rasa gitu ya. Untuk sekarang kalau teman-teman mau beli Ethereum misalnya tertarik, apalagi dengan booming NFT gitu ya sekarang kan, dan kalau misalnya kalian mau beli NFT kan bisa menggunakan Ethereum juga. Ini mungkin bisa beli Ethereum di sekitar level 3.000-an. Kalau saya lihat ini 3.000 ini menjadi level support yang secara psikologi itu cukup bagus gitu ya, $3.000. Dan ini levelnya juga cukup pas sih sebenarnya. Kita bisa lihat dari sini, ini menjadi resistennya dia gitu ya. Lalu ini menjadi supportnya, lalu ini sempat menjadi resisten juga. Jadi sekarang ini sempat kita turun ke bawah ya, tapi teman-teman bisa lihat kita nggak ada closing di bawah level 3000 gitu. Di sini kita bisa mempertahankan support kita di bawah. Jadi bisa dibilang level 3000 ini menjadi good support atau support kuat untuk Ethereum juga, strong support. Kira-kira seperti itu. Untuk resistennya di berapa kalau secara short term? Kalau resisten secara short term saya lihat lagi di sini, kita ambil karena kita mau lihat supportnya gitu ya. Ini saya ambil dari swing low-nya ke swing high, sedikit terbalik. Dan ini benar karena kita lihat dari golden ratio 0,618. Itu ya teman-teman bisa perhatikan bahwa di golden ratio 0,618 ini cukup valid juga, di mana di sini menjadi resisten sebelumnya, menjadi support lagi di sini. Gitu ya, support di sini. Jadi di level 3670 ini bisa dibilang ini menjadi resisten selanjutnya untuk Ethereum. Kalau misalnya Ethereum mau melanjutkan kenaikannya lagi, sebenarnya kita juga bisa sih ambil tarik garis seperti ini. Ini menjadi resisten line-nya juga nih. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Kita menunggu Ethereum apakah bisa break dari resisten line ini dengan volume yang cukup besar juga gitu ya. Nah, hopefully ini bisa naik seperti ini. Kira-kira itu untuk Ethereum. Kalau mau beli, mungkin kalau misalnya kita lihat tadi Bitcoin ada potensi penurunan ya, mungkin Ethereum masih ada bisa kesempatan untuk turun ke bawah, make double bottom lagi hampir sama seperti Bitcoin, baru reversal naik ke atas, kira-kira seperti itu. Itu gambarannya, ataupun di sekitar 2.900-an. Tapi kita lihat juga di sini yang tadi kita bilang ya, belum pernah closing di bawah 3.000 untuk beberapa hari terakhir. Lalu kita lihat apa lagi ya, koin nomor 3 Binance kali, BNB USDT. Sudah lama juga kita nggak bahas Binance. Binance sebenarnya ini lebih kuat sih kalau dibandingkan Bitcoin dan Ethereum. Binance ini relatif lebih kuat untuk sekarang karena mungkin banyak sekali token-token dari Binance Smart Chain dan lain-lain gitu ya. Jadi sentimen cukup oke. Kita bisa lihat dari rebound dari bawah sini ke atas ini sekitar berapa? Sekitar 20-an%. Kalau teman-teman beli di bawah, naik ke atas ini sekitar 21% gitu ya. Sama ini Binance belum break key resistance-nya dia. Jadi masih bisa dibilang kita masih menunggu breakout dari Binance sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman tanya untuk supportnya itu di level $514 untuk support terdekat, resisten terdekat dia ya, resisten terdekat dia. Karena ini kita bisa lihat di sini adalah resisten kuatnya lah gitu ya. Ada supportnya, ada resisten. Jadi bisa dibilang kalau Binance bisa break dari sini, ini good sign untuk Binance. Ditambah lagi sebenarnya ini
ada exponential moving average-nya. Yang warna merah, yang warna 50 gitu ya. Di sini kita bisa bilang exponential moving average 50-nya ini bisa menjadi resisten juga nih. Gitu ya. Ini berpas-pasan di level golden ratio 0,618. Jadi kalau misalnya Binance bisa break dari sini, apalagi break dari garis kuning ini, garis kuning sebagai resisten line-nya, ini akan menjadi positif sentimen juga sih untuk Binance kembali naik lagi. Kira-kira itu untuk Binance. Kalau misalnya penurunan bagaimana? Kalau untuk sekarang sih saya lihat ini mungkin Binance turun, tapi turunnya nggak akan terlalu dalam juga sih. Mungkin di level mana ya? Mungkin di level sekitar level sini menjadi level cukup bagus juga sih untuk Binance ya. Level berapa? 451, 456 dolar gitu ya. Karena di sini menjadi level resistennya dia. Gitu ya. Di sini ada resisten, ada supportnya juga gitu ya. Jadi bisa menjadi ini patokan lah istilahnya ya. Ini untuk Binance support untuk Binance selanjutnya atau BNB. Gitu ya. Lalu kalau misalnya turun ke bawah lagi, ini saya coba kasih labelnya di 454 dan juga di 420, tapi ini sebelumnya pada saat dia drop. Kecil sih kemungkinan untuk dia kembali lagi ke bawah lagi gitu ya. Ini untuk BNB. Nah, terakhir ini adalah Sol USDT. Kalau Sol ini mungkin cukup menarik. Kenapa? Karena dia bisa dibilang kalau kita bandingkan tadi Bitcoin, Ethereum, Binance dan Sol ini kita bisa lihat ini sedikit gak terlalu performing juga gitu. Jadi kayak hype-nya lagi turun gitu ya. Tapi kalau secara fundamental Sol ini menjadi yang cukup bagus gitu. Sol sempat all time high-nya, kalau teman-teman perhatikan ini all time high Solana ini di sekitar 266. Jadi sekarang 144 ini cukup terdiskon gitu ya. Dia diskon dari all time high sekitar 43%. Kalau misalnya dia kembali ke all time high aja ini naik sekitar 80-an% gitu. Jadi ini cukup menjadi potensi juga. Dan banyak yang support Solana juga bilang Solana ini bisa menyaingi Ethereum. Kalau misalnya Solana bisa menyaingi Ethereum, istilahnya seharusnya mungkin dia bisa di posisi 3 istilahnya ya. Misalnya mungkin di bawah Ethereum atau mengalahkan Binance, istilah seperti itu kalau misalnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi market cap sendiri masih bisa develop cukup besar sih. Gitu ya. Market capnya BNB ini sekitar 82 juta, market cap Solana ini sekitar 45 juta, jadi masih ada room for improvement atau room untuk grow juga atau pertumbuhan lah istilahnya ya. Kalau sekarang untuk Solana bagaimana? Kalau misalnya untuk Solana mungkin level baiknya sih sebenarnya di sekitar level 130 ini cukup menarik sih. Gitu ya, 130 dolar di sini kalau teman-teman mau beli Solana di sekitar 130 dolar ini cukup menarik, atau bahkan dia di supportnya dia sih di sekitar level 122, karena saya rasa di sini 122 ini menjadi support yang bagus juga. Teman-teman bisa perhatikan ini Solana di tahun 2021 cukup menjadi tren. Ini dari bulan Juli ya, dari bulan Juli sampai ke bulan September ini naik berapa persen nih? Naik sekitar 847% dalam kurun waktu 50 hari, sekitar nggak sampai 2 bulan gitu. Jadi bisa dibilang ini Solana summer gitu. Dan banyak yang bilang juga bahwa Solana ini mungkin di summer di 2022, berarti pertengahan 2022 juga bisa mengalami Solana summer berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat investasi dan lain-lain, Solana mungkin bisa menjadi pilihannya juga gitu ya. Untuk Solana ya kira-kira seperti itu. Di sini kita bisa lihat juga di sini dia sedikit ke rejection di exponential moving average 20-nya yang warna orange. Jadi bisa dibilang dia sedikit menunjukkan sign of weakness. Jadi kalau misalnya dia turun 130-an dolar ini masih menjadi potensi bagus, atau bahkan di sekitar level berapa nih? 120 sampai 125 dolar. Gitu ya. Ini untuk Solana. Tadi kita sudah bahas Bitcoin, Ethereum dan Solana. Kira-kira itu aja sih untuk video hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka kita membahas teknikal seperti ini untuk altcoin, bisa like-nya juga, bisa support-nya juga dengan cara subscribe, share videonya juga ya teman-teman. And thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.